Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Levi Setiana, Rima Angelita, Mas Rifa Alfian, Salma Puspita, Dinda Prasetya, dan Rifda Nurlela. Mata kuliah Oceanografi kelas 02. Di sini kami akan membahas mengenai teori asal lautan dan mengapa penting untuk melakukan riset mengenai lautan atau samudra. Terdapat beberapa teori mengenai bagaimana air dapat terkumpul cukup banyak di muka bumi hingga dapat membentuk lautan. Ada yang mengatakan akibat aktivitas vulkanik di mana letusan gunung berapi yang mengandung uap air terkondensasi dan menghasilkan hujan, hingga lama-kelamaan menjadi lautan. Organisme pada masa teroksidasinya bumi, peningkatan kandungan oksigen di atmosfer akibat proses fotosintesis oleh mikroba dianggap juga berperan dalam pembentukan air di muka bumi. Tabrakan antara bumi dengan komet, meteorit, dan atau planet kerdil juga dianggap berperan dalam membawa air ke muka bumi. Ada beberapa teori asal lautan. Yang pertama yaitu hipotesa pelepasan lempeng, yang kedua yaitu teori undasi, dan yang terakhir yaitu teori tektonik lempeng. Yang pertama yaitu hipotesa pelepasan lempeng. Bertolak dari teori kabut oleh Laplace, yang beranggapan bahwa bumi merupakan bagian daripada tata surya yang mulanya berasal dari gumpalan-gumpalan kabut yang berputar atau terpilin, dan seterusnya menjadi cairan pijar hingga terjadi pembekuan akibat penurunan temperatur. Saat kondisi bumi tidak stabil yang diakibatkan karena bagian dalamnya masih cair dan panas, dapat memunculkan kondisi di mana mudah terjadi peretakan di antara dua lapisan yang berbeda fase. Peretakan ini mungkin terjadi dalam waktu yang relatif agak lama. Bumi tetap berputar dan bergerak mengelilingi planet induk, maka terjadilah pelepasan sebagian lapisan luar dari bumi akibat adanya gaya lemparan yang tidak seimbang dengan adanya gaya tarikan bumi. Terlepasnya sebagian permukaan bumi dapat terbentuk cekungan yang nantinya akan terisi air dan membentuk lautan. Lapisan bumi yang telah terlepas diduga sebagai bulan atau planet yang mengelilingi bumi. Berbagai macam penelitian telah membuktikan bahwa batuan dasar penyusun lautan itu berbeda dengan penyusun benua. Hal tersebut akibat pemisahan secara konsentrik ke arah inti bumi terhadap cairan basah, di mana cairan basah lebih berat turun ke arah inti bumi membentuk magma basah hingga ultrabasah. Cairan lebih ringan atau asam naik mengapung di atas cairan basah sehingga terjadi suatu fase magma yang berbeda sifat fisik dan kimianya. Akibat dari pemisahan ini menyebabkan batuan benua bersifat asam dan batuan samudra bersifat basah. Terisinya cekungan-cekungan di permukaan bumi oleh air dapat dihubungkan dengan temperatur permukaan bumi yang memungkinkan terjadinya pengembunan gas-gas air. Dan pada saat itulah diduga terbentuknya lautan dengan berbagai reaksi kimia dan interaksi di dalamnya. Yang kedua yaitu teori undasi. Menurut Van Bemmelen, permukaan bumi yang tidak rata yaitu sebagian cekungan dan sebagian tonjolan atau pegunungan diakibatkan oleh gelombang turun naik terhadap bagian bumi yang cair atau magma. Timbulnya gerakan gelombang tersebut akibat pengaruh pemisahan magma dari yang basah ke yang asam dan dari yang basah ke ultrabasah, sehingga terdapat 4 susunan magma, yaitu asam, intermediate, basah, dan ultrabasah. Yang terakhir yaitu teori tektonik lempeng. Teori tektonik lempeng adalah teori dalam bidang geologi yang dikembangkan untuk memberi penjelasan terhadap adanya bukti-bukti pergerakan skala besar yang dilakukan oleh litosfer. Teori ini menyatakan bahwa lapisan terluar bumi terbuat dari suatu lempengan tipis dan keras yang masing-masing saling bergerak relatif terhadap yang lainnya. Setiap lempeng tektonik adalah kaku dan bergerak sebagai unit mekanis tunggal. Menurut teori tektonik lempeng, permukaan bumi terpecah menjadi beberapa lempeng tektonik besar. Lempeng tektonik adalah segmen keras kerak bumi yang mengapung di atas astenosfer yang cair dan panas. Hal ini mengakibatkan apabila sebagian bergerak, maka satu unit lempeng akan bergerak.
Perubahan kecil akan terjadi pada bagian tengah dan tentu saja kerusakan besar timbul pada bagian tepi karena bersinggungan langsung dengan lempeng yang lain. Menurut teori lempeng tektonik, laut baru dapat terbentuk karena pecahnya continental crust. Konsep dari tektonik lempeng adalah bahwasanya lapisan kerak bumi atau litosfer terpecah-pecah dalam 13 lempeng besar dan beberapa lempeng kecil. Lempeng tersebut adalah yang pertama yaitu lempeng Pasifik, yang kedua yaitu lempeng Eurasia, yang ketiga yaitu lempeng India Australia, yang keempat yaitu lempeng Afrika, yang kelima yaitu lempeng Amerika Utara, yang keenam yaitu lempeng Amerika Selatan, yang ketujuh yaitu lempeng Antartika, dan beberapa lempeng kecil seperti lempeng Nazca, lempeng Arab, lempeng Karibia, lempeng Filipina, lempeng Scotia, dan lempeng Cocos. Batas dari ke-13 lempeng tersebut dapat dibedakan berdasarkan interaksi antar lempengnya. Yang pertama yaitu batas konvergen. Batas konvergen adalah batas antar lempeng yang saling bertumbukan. Batas lempeng konvergen dapat berupa batas subduksi dan abduksi. Batas subduksi adalah batas lempeng yang berupa tumbukan lempeng di mana salah satu lempeng menyusup ke dalam perut bumi dan lempeng lainnya terangkat ke permukaan. Contoh tipe subduksi adalah Kepulauan Indonesia yang sebagian dari lempeng benua Asia Tenggara dengan lempeng Samudra Hindia Australia di sebelah selatan Sumatera, Jawa, NTB, dan NTT. Abduksi adalah batas lempeng yang merupakan hasil tumbukan lempeng benua dengan benua yang membentuk suatu rangkaian pegunungan. Contoh batas lempeng tipe abduksi adalah Pegunungan Himalaya yang merupakan hasil tumbukan lempeng benua India dengan lempeng benua Eurasia. Yang kedua yaitu batas divergen. Batas divergen adalah batas antar lempeng yang saling menjauh satu dengan lainnya. Contoh yang paling terkenal adalah punggung tengah samudra yang berada di dasar Samudra Atlantik. Dan contoh lainnya adalah rifting yang terjadi antara benua Afrika dengan Jazirah Arab yang membentuk Laut Merah. Yang ketiga yaitu batas transform. Batas transform adalah batas antar lempeng yang saling berpapasan dan saling bergeser satu dengan lainnya, menghasilkan suatu sesar mendatar jenis strike-slip fault. Contoh batas lempeng jenis transform adalah patahan San Andreas di Amerika Serikat yang merupakan pergeseran lempeng Samudra Pasifik dengan lempeng benua Amerika. Dan mengapa penting untuk melakukan riset mengenai lautan dan samudra? Suatu penelitian pasti akan menghasilkan suatu inovasi yang baru atau temuan yang bersifat ilmiah dan dapat diuji kebenarannya. Dalam penelitian tersebut, diperlukan riset untuk menjawab dan memberikan solusi yang tepat dari berbagai masalah, seperti mencari data-data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.